Akhirnya, penantian panjang para tenaga honorer ada jawabannya juga. Pemerintah baru aja nih merilis panduan resmi soal PPPK paruh waktu yang bakal mengubah status jutaan non-ASN. Nah, apa sih artinya ini buat Anda semua? Yuk kita bahas tuntas di sini. Pertanyaan ini, saya yakin sering banget muncul di benak Anda, ya kan? Udah mengabdi bertahun-tahun, statusnya masih belum jelas, terus gimana ke depannya? Nah, pemerintah akhirnya kasih jawaban, dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan pastikan Anda paham setiap detail dari jawaban itu. Oke, sebelum kita ke solusinya, kita perlu paham dulu akarnya. Masalah utama tenaga non-ASN atau honorer itu, ya soal ketidakpastian status. Nggak ada payung hukum yang jelas, jadi jutaan orang bekerja dalam kondisi yang bisa dibilang rentan. Nah, inilah masalah besar yang coba diselesaikan oleh kebijakan baru ini. Dan inilah dia solusinya, PPPK paruh waktu. Penting untuk diingat ya, ini bukan sekedar ganti nama loh. Ini adalah sebuah kerangka hukum yang benar-benar baru yang tujuannya untuk memberikan kepastian yang selama ini Anda tunggu-tunggu. Ini bukan lagi wacana atau janji-janji ya, jawabannya sudah resmi tertuang dalam dokumen ini. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Inilah landasan hukumnya yang mengubah segalanya dan memberikan kekuatan legal buat status baru Anda. Jadi, apa sih sebenarnya PPPK paruh waktu itu? Gampangnya gini, anggap aja ini adalah sebuah kategori baru di dalam keluarga besar aparatur sipil negara atau ASN. Bedanya sama PNS, status Anda nanti akan diikat oleh perjanjian kerja. Dan poin kuncinya ada di sini nih, upahnya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di instansi tempat Anda bekerja. Nah, kebijakan ini tentunya punya tujuan yang jelas. Ada 4 target utama. Pertama, jelas untuk membereskan status non-ASN yang sudah menggantung bertahun-tahun. Kedua, untuk mengisi kebutuhan ASN di berbagai instansi. Ketiga, dan ini yang paling penting buat Anda, memperjelas status. Dan muara dari semua ini adalah yang keempat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Siapa aja sih yang berhak dapat status ini? Yuk kita cek bareng-bareng kriterianya, biar Anda tahu persis posisi Anda di mana. Coba perhatikan baik-baik ya, ini bagian paling krusial. Ada 2 syarat utama. Pertama, dan ini wajib hukumnya, nama Anda harus sudah terdaftar di database non-ASN milik BKN. Itu harga mati. Kedua, Anda harus tercatat pernah ikut seleksi di tahun 2024. Entah itu seleksi CPNS tapi belum lulus, atau ikut seleksi PPPK tapi belum dapat lowongan. Intinya, yang penting sudah pernah ikut berpartisipasi. Nah itu kuncinya. Terus posisi apa aja yang dibuka? Seperti yang bisa Anda lihat, fokusnya ada di garda terdepan pelayanan publik. Mulai dari guru, tenaga kesehatan, sampai berbagai jabatan teknis dan operasional lainnya. Coba deh cek daftarnya. Kemungkinan besar, peran Anda saat ini termasuk salah satunya. Oke, Anda udah tahu kalau Anda memenuhi kriteria. Sekarang pertanyaannya, gimana prosesnya? Tenang, jangan khawatir. Kita akan bedah langkah-langkahnya satu persatu supaya nggak ada yang kelewat. Biar gampang, kita bagi aja prosesnya jadi 2 bagian besar ya. Pertama, soal persiapan dokumen yang Anda butuhkan. Dan kedua, soal mekanisme atau alur resmi yang harus Anda ikuti. Dengan begini, persiapan Anda jadi lebih terarah. Yuk kita masuk ke checklist dokumen. Siapkan pas foto terbaru, latar belakang merah. Ijazah dan transkrip pastikan yang asli ya. Nah ini, surat pernyataan 5 poin, jangan lupa pakai materai. Terus SKCK dan surat keterangan sehat pastikan juga masih berlaku. Jangan sampai ada satupun yang terlewat karena lengkapnya dokumen ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Oke, sekarang kita masuk ke alur resminya. Gimana mekanismenya? Yuk kita urutkan satu persatu. Pertama, nanti instansi bakal ngumumin daftar nama. Kalau nama Anda ada, tugas Anda adalah mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Lanjut langkah kedua, Anda tinggal unggah semua dokumen yang tadi udah kita siapin. Nah, setelah itu, langkah 3 dan 4, ini bagiannya instansi dan BKN yang kerja. Mereka yang urus usulan sampai nomor induk PPPK Anda terbit. Terakhir, langkah kelima, puncaknya, instansi Anda akan menerbitkan SK pengangkatan. Jadi, fokus utama Anda itu ada di langkah 1 dan 2. Dan ya, setelah semua proses itu selesai, inilah yang akan Anda pegang. Surat keputusan pengangkatan resmi. Ini bukan lagi sekedar selembar kertas, tapi ini adalah bukti konkret status baru Anda sebagai seorang ASN. Kita udah bahas prosesnya panjang lebar. Sekarang yuk kita tarik kesimpulannya. Apa sih arti dari semua ini buat kehidupan profesional dan pribadi Anda?
Intinya, semua ini bermuara pada dua hal yang sangat fundamental. Kepastian status dan perlindungan hukum. Dua hal yang mungkin sudah bertahun-tahun Anda dambakan. Ini adalah perubahan besar. Tentu saja, status baru ini datang dengan tanggung jawab baru. Sebagai bagian dari ASN, ada 3 kewajiban utama yang harus dipegang teguh. Setia pada Pancasila dan UUD 1945, taat pada semua peraturan, dan yang tidak kalah penting, menjaga netralitas sebagai pelayan publik. Kebijakan ini jelas merupakan sebuah langkah yang sangat besar. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar akan menjadi awal dari sebuah era baru bagi aparatur negara di Indonesia? Sebuah era yang lebih adil, lebih terstruktur, ya hanya waktu yang bisa menjawab. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk langkah Anda selanjutnya. Terima kasih.